pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi? Atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam, padahal kamu sendirian? Kadang, hal-hal tak masuk akal terjadi tanpa bisa dijelaskan. Bukan sekadar bayangan, bukan cuma mimpi buruk, tapi sesuatu yang benar-benar ada, tersembunyi di balik gelapnya malam. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri kisah yang tidak semua orang berani dengar sampai habis. Sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu kamar. Penumpang gerbong 3. Perjalanan pulang kampung kali ini terasa berbeda. Bukan karena macetnya jalanan atau penuh sesaknya stasiun, tapi karena ada semacam firasat aneh yang menyelimuti hati Andi sejak ia menginjakan kaki di stasiun Gambir. Firasat yang entah kenapa, terasa begitu nyata. Andi, seorang pemuda 25 tahun yang sudah 5 tahun merantau di Jakarta, akhirnya bisa pulang ke Yogyakarta untuk merayakan Lebaran. Rutinitas kerja di startup yang serba cepat dan bisingnya ibu kota, membuat momen pulang kampung ini terasa seperti oase di tengah gurun pasir. Ia merindukan masakan ibu, candaan bapak, dan suasana tenang pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kereta taksaka malam itu terlihat gagah, siap mengantarkan ratusan penumpang menuju kampung halaman masing-masing. Andi mencari gerbong dan kursinya, menata ransel dan tas jinjingnya di kompartemen atas. Suasana di dalam gerbong sudah mulai tenang, sebagian besar penumpang sudah duduk di kursinya masing-masing, ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang membaca buku, dan tak sedikit pula yang sudah terlelap, bersiap menghadapi perjalanan panjang. Andi memilih duduk di dekat jendela, berharap bisa menikmati pemandangan malam, meskipun yang terlihat hanya gelap dan pantulan wajahnya sendiri di kaca. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan keramaian Jakarta. Suara deru mesin dan gesekan roda di atas rel menjadi melodi pengantar tidur bagi sebagian orang. Andi mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terusik. Ada perasaan tidak nyaman yang terus membayangi. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya kelelahan setelah seharian bekerja dan mempersiapkan perjalanan. Ia membalikkan badan, mencoba mencari posisi nyaman, dan akhirnya, perlahan-lahan, ia pun terlelap dalam buaian kereta malam. Andi terbangun. Bukan karena alarm atau suara pengumuman, tapi karena rasa haus yang mendera. Tenggorokannya kering, dan ia merasa sedikit pening. Ia melirik jam di ponselnya, pukul 2:30 dini hari. Sebagian besar penumpang sudah terlelap pulas, hanya terdengar dengkuran halus dan sesekali suara gesekan selimut. Lampu di dalam gerbong diredupkan, menciptakan suasana remang-remang yang sedikit menyeramkan. Andi memutuskan untuk pergi ke gerbong makan, berharap ada air mineral yang bisa ia beli. Ia melangkah pelan, berusaha tidak mengganggu penumpang lain. Melewati gerbong demi gerbong, suasana semakin sepi. Hingga ia tiba di gerbong 3. Gerbong ini terasa berbeda. Lebih dingin, dan entah kenapa, ada aroma melati yang samar-samar tercium. Andi mengernyitkan dahi. Aneh, pikirnya. Ia melihat sekeliling. Ada beberapa penumpang yang tidur pulas, namun di kursi paling belakang, dekat jendela, ada seorang wanita yang duduk tegak. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya, mengenakan kebaya berwarna gelap, dan kulitnya terlihat sangat pucat. Andi merasa aneh, karena wanita itu tidak bergerak sama sekali, bahkan saat kereta sedikit berguncang. Ia hanya duduk diam, seolah patung. Andi mencoba tidak terlalu memikirkannya, mungkin wanita itu hanya tidur dalam posisi duduk yang aneh. Ia melanjutkan langkahnya menuju gerbong makan. Setelah mendapatkan air mineral, Andi kembali ke kursinya. Namun, pikirannya terusik oleh wanita di gerbong 3 tadi. Rasa penasaran mulai menyelimuti. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, atau mungkin ia terlalu lelah. Tapi, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia mencoba kembali tidur, namun kali ini sulit. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita pucat itu muncul.
Ia membuka mata dan mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat keluar jendela. Hanya kegelapan pekat yang terlihat, sesekali diselingi pantulan lampu-lampu rumah penduduk yang jauh di kejauhan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, seperti sosok manusia, melintas sangat cepat di luar jendela. Andi mengucek matanya, berpikir ia salah lihat. Tapi bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seolah berlari mengikuti laju kereta. Jantung Andi berdegup kencang. Ini tidak mungkin, pikirnya. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi, dan di luar sana hanya ada sawah dan pepohonan. Siapa yang bisa berlari secepat itu? Dan kenapa bayangan itu terlihat seperti manusia? Keringat dingin mulai membasahi pelipis Andi. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya halusinasi akibat kurang tidur. Ia memutuskan untuk mencari kondektur, mungkin ada penjelasan logis untuk semua keanehan ini. Ia berjalan menyusuri gerbong, mencari seragam biru khas kondektur. Tak lama, ia melihat seorang kondektur sedang memeriksa tiket di gerbong depan. Andi segera menghampirinya. "Permisi, Pak," sapa Andi. "Maaf mengganggu, tapi saya mau tanya. Di gerbong 3, ada penumpang wanita yang duduk di kursi paling belakang, dia agak aneh. Apa Bapak tahu?" Kondektur itu mengerutkan kening, menatap Andi dengan tatapan bingung. "Gerbong 3? Setahu saya, gerbong itu kosong, Mas. Hanya digunakan untuk barang atau cadangan kalau ada penumpang tambahan. Tidak ada penumpang yang duduk di sana." Jantung Andi serasa berhenti berdetak. "Kosong? Tapi ia jelas-jelas melihat wanita itu. Tapi saya baru saja dari sana, Pak. Ada seorang wanita berambut panjang, pakai kebaya gelap, duduk di kursi paling belakang." Kondektur itu menggelengkan kepala. "Tidak ada, Mas. Mungkin Mas salah lihat atau mengantuk. Gerbong 3 memang sering kali tidak terisi penuh, jadi kadang terlihat sepi. Tapi tidak ada penumpang yang saya catat di sana." Andi bersikeras, "Tapi saya yakin sekali, Pak. Bahkan ada bau melati yang kuat di sana." Kondektur itu hanya tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa terasa dingin. "Sudah, Mas. Mungkin Mas lelah. Lebih baik kembali ke kursi dan istirahat." Ia lalu berbalik dan melanjutkan pekerjaannya, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Andi terdiam, merasa seperti orang gila. Ia kembali ke kursinya dengan perasaan campur aduk. Apakah ia benar-benar berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang tidak beres di kereta ini? Ia mencoba memejamkan mata lagi, tapi kali ini tidak bisa. Pikiran tentang wanita di gerbong 3 dan bayangan di jendela terus menghantuinya. Tiba-tiba, kereta terasa melambat. Andi membuka mata. Ia melihat keluar jendela. Kereta berhenti. Bukan di stasiun besar, tapi di sebuah stasiun kecil yang gelap dan usang. Tidak ada lampu yang menyala terang, hanya remang-remang cahaya bulan yang menembus celah-celah awan. Stasiun itu terlihat seperti sudah lama tidak terpakai. Papan namanya berkarat, tulisannya tidak jelas. Andi yakin, stasiun ini tidak ada di jadwal perjalanan. Ia melirik jam di ponselnya, pukul 03.15. Terlalu cepat untuk sampai di stasiun tujuan, dan ini jelas bukan stasiun yang ia kenal. Andi melihat ke sekeliling gerbong. Anehnya, tidak ada satupun penumpang yang terbangun. Mereka semua masih terlelap, seolah tidak menyadari bahwa kereta telah berhenti di tempat antah berantah. Andi mencoba membangunkan penumpang di sebelahnya, seorang bapak-bapak paruh baya. Ia mengguncang bahu bapak itu pelan. "Pak, kita berhenti di mana ini?" Bapak itu hanya menggeliat sedikit, mendengkur, dan kembali terlelap. Andi mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang merespon. Ia merasa sendirian, terisolasi dalam gerbong yang penuh dengan orang-orang yang tak sadarkan diri. Ia kembali melihat keluar jendela. Di peron stasiun yang gelap itu, ia melihat beberapa sosok. Mereka berdiri diam, membelakangi kereta, seolah menunggu sesuatu.
Sosok-sosok itu terlihat samar, seperti bayangan yang lebih pekat dari kegelapan malam. Ada yang tinggi kurus, ada yang berambut panjang terurai, dan ada pula yang terlihat seperti anak kecil. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di sana, menatap ke arah yang tidak bisa Andi lihat. Bulu kuduk Andi merinding. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa menatap, terpaku pada pemandangan mengerikan di luar jendela, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Andi tidak tahan lagi. Rasa takut bercampur penasaran mendorongnya untuk bertindak. Ia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah gemetar, ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju gerbong 3. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Suasana di gerbong 3 semakin mencekam. Dinginnya menusuk tulang, dan aroma melati kini tercium lebih kuat, bercampur dengan bau apak yang aneh. Lampu di gerbong itu berkedip-kedip, menambah kesan horor. Wanita itu masih duduk di kursi paling belakang, membelakangi Andi. Rambut panjangnya yang terurai menutupi seluruh punggungnya. Andi memberanikan diri mendekat, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Semakin dekat, ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia berdiri di samping kursi wanita itu, mencoba melihat wajahnya. Perlahan, wanita itu menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam, tanpa pupil. Bibirnya membiru, dan ada senyum tipis yang mengerikan terukir di sana. Rambutnya yang panjang ternyata basah, seolah baru saja keluar dari air. Dari balik rambutnya, Andi melihat ada lubang hitam menganga di bagian pelipisnya. Wanita itu mengangkat tangannya yang kurus, jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya menghitam, seolah ingin menyentuh wajah Andi. Sebuah bisikan lirih terdengar, "Ikutlah bersamaku." Andi menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Wanita itu semakin mendekat, wajahnya semakin jelas, semakin mengerikan. Aroma melati yang tadinya samar, kini menusuk hidung, membuat mual. Andi menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini segera berakhir. Ia merasakan sentuhan dingin di pipinya, seolah jari-jari kurus itu menyentuhnya. Ia berteriak dalam hati, memohon agar ia bisa terbangun dari mimpi buruk ini. "Andi, bangun, nak. Sudah sampai." Suara ibu. Suara yang sangat ia kenal. Andi membuka matanya perlahan. Silau. Cahaya matahari pagi menembus jendela kereta. Ia mengerjap-ngerjap, mencoba menyesuaikan pandangannya. Di depannya, ibu tersenyum, menatapnya dengan cemas. "Kamu kenapa, nak? Keringat dingin begitu?" Andi melihat sekeliling. Kereta sudah berhenti. Di luar jendela, terlihat stasiun Tugu Yogyakarta yang ramai. Penumpang-penumpang mulai turun, membawa barang bawaan mereka. Suasana cerah, tidak ada lagi remang-remang atau bau melati. Ia melihat ke kursi di depannya, bapak-bapak paruh baya yang tadi ia coba bangunkan, kini sudah rapi dan bersiap turun. Tidak ada wanita pucat, tidak ada gerbong 3 yang mencekam, tidak ada stasiun tua yang menyeramkan. Andi menghela napas panjang, lega. Apakah itu semua hanya mimpi? Sebuah mimpi buruk yang terasa begitu nyata? Ia merabat pipinya, masih terasa dingin. Ia mencoba mengingat detail wajah wanita itu, tapi semakin ia mencoba, semakin kabur bayangan itu. Ia turun dari kereta, disambut pelukan hangat ibu dan bapak. Perjalanan pulang kampung kali ini memang berbeda. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, antara lega, takut, dan bingung. Ia tidak lagi seskeptis dulu terhadap hal-hal mistis. Mungkin, ada dunia lain yang berdampingan dengan dunia kita, dan terkadang, di tengah perjalanan panjang yang sepi, mereka bisa saja menampakkan diri. Andi tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia hanya menyimpannya sendiri, sebagai rahasia kecil yang mengubah pandangannya tentang dunia.
Setiap kali ia naik kereta, terutama di malam hari, ia selalu melirik ke gerbong 3, berharap tidak menemukan penumpang gerbong 3 yang lain. Dan setiap kali ia mendengar suara deru kereta di malam hari, ia selalu teringat akan bisikan lirih itu, "Ikutlah bersamaku." Apakah itu nyata? Atau hanya ilusi dari lelahnya perjalanan? Andi tidak tahu. Dan mungkin, ia tidak ingin tahu. Itulah kisah mistis malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali ke dirimu. Tapi hati-hati, kadang, yang tak terlihat justru yang paling dekat. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian seram juga, tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu yang aku angkat di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya, dan share ke teman kamu yang berani nonton tengah malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan suara panggilan kalau kamu sendirian.